Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas terkait dengan inflasi. Nah, inflasi ini adalah salah satu materi yang ada di bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi. Ini adalah materi terakhir ya, di bab 4 di pelajaran ekonomi kelas 11. Oke. Nah, di dalam materi inflasi ini kita akan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode pembelajaran discovery based learning. Jadi peserta didik diharapkan untuk dapat aktif mencari bahan ajar sendiri baik dari video, website, dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, untuk materi inflasi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian dari inflasi, kemudian yang kedua, menjelaskan penyebab dari inflasi itu sendiri, yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi, yang keempat, mengetahui cara menghitung inflasi, yang kelima, mengidentifikasi dampak inflasi, dan yang keenam, menjelaskan cara mengatasi inflasi. Nah, keenam poin ini akan kita pelajari pada materi inflasi kali ini. Nah, di sini ada point of contents-nya. Tidak jauh berbeda dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana poin pertama membahas terkait dengan pengertian atau definisi dari inflasi itu sendiri, yang kedua penyebab dari inflasi, yang ketiga jenis-jenis inflasi, yang keempat perhitungan inflasi, yang kelima dampak inflasi, dan yang keenam cara mengatasi inflasi. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari inflasi. What it is? Apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu? Nah, ini adalah basic pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum belajar terkait inflasi lebih lanjut. Nah, di sini ada gambar bahan baku ya, ada sayuran, mungkin ada buah-buahan juga. Nah, di sini ada tulisan price dengan panah yang naik ke atas. Nah, ini mengindikasikan bahwa definisi dari inflasi itu pasti berhubungan dengan harga. Nah, karena panahnya ini meningkat, jadi bisa diartikan bahwa harga yang meningkat dari bahan-bahan baku di belakangnya. Oke, lebih lanjut ini adalah definisi dari inflasi, di mana inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil 3 komponen. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Nah, adanya kenaikan harga itu bisa mengindikasikan adanya gejala inflasi. Tapi tidak semua kenaikan harga itu bisa disebut dengan inflasi. Nah, harga yang naik itu bisa diartikan sebagai kenaikan harga apabila harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga di periode sebelumnya, seperti itu. Kemudian, untuk yang bersifat umum, di mana harga-harga yang mengalami kenaikan ini harus secara umum, secara besar. Apabila yang naik itu hanya satu dari beberapa barang, misalnya cabai, itu tidak bisa diartikan sebagai inflasi. Barangnya harus bersifat umum, gitu. Kemudian yang ketiga, berlangsung terus-menerus, minimal bulanan. Nah, ini adalah poin pentingnya, di mana inflasi itu biasanya paling sedikit itu terjadi dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, apabila terjadi kenaikan harga dalam waktu 1 minggu, maka itu tidak bisa disebut dengan inflasi gitu, karena kurang dari 1 bulan gitu. Jadi minimal harus ada kenaikan harga yang bersifat umum dan terjadi minimal selama 1 bulan. Itu baru bisa disebut dengan inflasi. Oke, next. Kemudian poin yang kedua, penyebab dari inflasi. Nah, di sini saya menyebutkan ada penyebab inflasi secara umum, di mana secara umumnya penyebab dari inflasi itu adanya peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan penawaran yang tersedia. Sehingga mau tidak mau, para produsen ini harus menaikkan harga agar para konsumen ini dapat menikmati barang secara keseluruhan, seperti itu.
Apabila penawarannya tetap dan permintaannya tinggi, maka akan terjadi kenaikan harga. Dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan adanya inflasi. Seperti itu. Nah, selain dari demand atau permintaan, biaya produksi juga bisa disebut sebagai penyebab dari inflasi. Nah, adanya biaya-biaya produksi ini yang meningkat, maka mau tidak mau si produsen ini juga harus menjual barangnya dengan yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan biaya produksi yang dipakai. Seperti itu. Apabila harga jualnya tidak seimbang dengan biaya produksi yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi si produsen. Maka harus seimbang antara biaya produksi yang dikeluarkan dengan harga jual yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, di sini ada penyebab secara khususnya. Yang pertama, demand, permintaan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, untuk demand, permintaan itu pasti berkaitan dengan permintaan yang tinggi, sedangkan penawarannya tidak seimbang. Kemudian yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga adalah expected inflation atau ekspektasi inflasi. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Demand artinya adalah permintaan. Supply artinya adalah penawaran. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika permintaannya banyak tapi jumlah barangnya sedikit atau tetap, maka mau tidak mau harga barang pasti naik. Kemudian yang kedua, jika permintaannya sedikit tapi jumlah barangnya banyak, maka harga pastinya akan turun. Karena jika permintaannya sedikit dan jumlah barangnya banyak, maka apabila harga itu mahal, si konsumen akan mengurangi pengeluarannya gitu. Tidak tertarik karena harganya mahal. Tapi kalau harganya turun, ini perlu dipertimbangkan gitu. Oke, di sini ada penyebab dari demand atau permintaan yang meningkat. Yang pertama, jumlah penduduknya bertambah. Nah, ini sudah pasti jelas. Jika penduduknya bertambah, maka permintaannya juga berbanding lurus, pasti juga akan bertambah. Yang kedua, pendapatan masyarakat bertambah. Nah, ini juga berbanding lurus. Apabila pendapatan masyarakat bertambah, maka permintaan seseorang tersebut juga pasti akan bertambah. Karena ada uangnya gitu untuk membeli sesuatu. Kemudian yang ketiga, selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini juga mempengaruhi adanya permintaan atau demand. Contoh, demam Korea. Nah, demam Korea ini bisa disebut dengan permintaan yang disebabkan karena adanya selera masyarakat. Makanan, make up, dan fashion. Ini adalah salah satu demam Korea yang akhir-akhir ini permintaan di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Ini adalah salah satu contoh dalam penyebab dari demand atau permintaan itu meningkat karena adanya selera masyarakat. Seperti itu. Penyebab yang kedua yaitu biaya produksi. Nah, ini juga sudah saya sampaikan dari penyebab secara umumnya, di mana adanya kenaikan harga barang baku atau bahan baku atau bahan bakar atau upah buruh itu bisa menyebabkan adanya inflasi gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau biaya produksinya naik, maka harga yang dijual itu pasti juga akan naik berbanding lurus gitu. Kalau misalkan itu tidak berbanding lurus, maka produsen akan mengalami kerugian. Oke, kemudian expected inflation. Nah, expected inflation atau ekspektasi inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Contoh, misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau bahkan Tahun Baru, itu biasanya sudah termindset di beberapa produsen, harganya harus naik nih, padahal stok yang tersedia itu juga lumayan banyak gitu. Mampulah kalau mencukupi permintaan pada tahun ini gitu. Tapi karena sudah tertera mindset atau ekspektasi yang seperti itu, maka mau tidak mau harga akan naik, dan bila ini terjadi secara terus-menerus akan menjadi penyebab adanya inflasi. Seperti itu.
Kemudian ada jenis-jenis dari inflasi. Ini adalah point of content yang ketiga, yaitu jenis-jenis inflasi, di mana secara umumnya inflasi itu dibagi menjadi dua. Inflasi inti atau core inflation dan inflasi non-inti atau noise inflation. Yang pertama, inflasi inti atau core inflation ini adalah inflasi yang melibatkan faktor-faktor fundamental. Contohnya, expected inflation, permintaan dan penawaran, nilai tukar. Nah, itu adalah inflasi inti atau core inflation, melibatkan faktor-faktor fundamental. Kemudian yang kedua ada inflasi non-inti atau noise inflation. Nah, ini adalah sebaliknya, yang tidak melibatkan faktor-faktor fundamental. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu inflasi volatile food dan inflasi administered price. Yang pertama, inflasi volatile food ini pastinya berkaitan dengan makanan ya, seperti namanya food gitu. Biasanya ketika terjadi panen, gangguan penyakit, gangguan cuaca. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya inflasi gitu. Kalau misalnya yang panen, itu karena adanya faktor spekulan gitu. Padahal kalau panen bisa diartikan stoknya pasti banyak dan harganya pasti akan turun, kemungkinan besar seperti itu. Tapi tidak sedikit kita ketahui, banyak sekali di luar-luar sana meskipun sedang mengalami panen raya gitu, misalnya di Banyuwangi itu kan penghasil cabai terbesar, itu ketika musim panen raya itu tidak sedikit menutup kemungkinan harga-harga cabai itu besar gitu, tinggi. Karena apa? Karena adanya faktor spekulan yang memanfaatkan kondisi, misalnya kondisi cuaca itu dimanfaatkan sehingga distribusinya terganggu atau bahkan ditimbun. Nah, meskipun di desa ini sedang mengalami panen raya cabai, tapi di kota harga cabai pun tetap mahal karena adanya faktor spekulan ini yang berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi atas harga-harga tersebut. Kemudian yang kedua, inflasi administered price. Ini seperti namanya berhubungan dengan price atau harga, di mana di sini pasti melibatkan harga kenaikan BBM seperti itu. Kemudian harga yang ditetapkan pemerintah itu juga masuk ke dalam inflasi administered price. Kemudian kita next berdasarkan beberapa sudut pandang. Nah, ini adalah 3. Berdasarkan penyebabnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan asalnya. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, yaitu ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua cost push inflation, dan yang ketiga inflasi struktural atau structural inflation. Nah, demand pull inflation ini pasti melibatkan terkait dengan permintaan gitu, yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Sedangkan cost push inflation ini berhubungan dengan biaya produksi yang sudah saya sebutkan juga di slide berikut sebelumnya. Kemudian structural inflation ini dipengaruhi oleh adanya gangguan ekonomi dalam suatu negara. Ini biasanya mungkin terjadi krisis ekonomi, krisis moneter, itu bisa mempengaruhi adanya inflasi. Nah, disebutnya adalah inflasi struktural atau structural inflation. Kemudian berdasarkan tingkatannya itu dibagi menjadi 4. Inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Dan yang keempat, hyperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk mengkategorikan inflasi dalam suatu negara ini berada pada posisi ringan, sedang, berat, atau hyper gitu. Setelah dihitung laju inflasinya, maka harus diklasifikasikan. Nah, negara ini termasuk ke dalam inflasi ringan, sedang, berat, atau hyper, seperti itu. Kemudian berdasarkan asalnya, domestic inflation, yaitu adanya pengaruh ekonomi di dalam negeri. Namanya saja domestik, pasti di dalam negeri. Contohnya terjadinya defisit anggaran. Nah, adanya defisit anggaran ini biasanya para pemerintah menerapkan kebijakan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, akibatnya uang yang beredar di masyarakat ini sangat banyak dan nilai dari uang ini pasti akan turun, sehingga barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, import inflation, atau adanya kenaikan harga barang impor. Contohnya misalnya kenaikan harga baja. Kemudian mesin produksi, seperti itu.
Nah, di sini ada contoh gambar kurva demand pull inflation. Nah, di sini E1 ini adalah titik keseimbangan sebelum adanya peningkatan permintaan. E1 ya simbolnya. Kemudian di sini ada kuantitinya sekian dan price-nya sekian. Nah, ini masih tergolong rendah. Kemudian ada peningkatan permintaan atau demand pull inflation. Yang sebelumnya berada pada posisi ini, D1 bergeser ke kanan menjadi D2. Nah, ini karena adanya peningkatan permintaan. Sehingga quantity dan price-nya juga pasti akan meningkat. Padahal penawarannya tetap. Nah, seperti itu. Apabila penawarannya tetap dan permintaannya meningkat, maka quantity, output produksi, dan juga price-nya itu pasti akan naik seperti itu. Nah, di sini ada contoh video. Ini adalah cara menggambar kurva permintaan agregat atau demand pull inflation. Nah, di sini kurva penawarannya tetap, kemudian diikuti dengan permintaan yang pertama dan mengakibatkan adanya titik keseimbangan yang disimbolkan dengan E1, kuantitinya sekian, price-nya sekian, kemudian adanya peningkatan permintaan yang disimbolkan dengan D2. Nah, dari D2 ini akhirnya kuantitinya juga pasti akan bertambah. Jumlah permintaan bertambah sehingga jumlah barangnya juga pasti akan bertambah. Namun stoknya tetap. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya kenaikan price gitu. Harganya meningkat karena kuantitinya meningkat, jumlah permintaannya meningkat sedangkan stoknya itu tetap, maka price-nya juga pasti akan naik. Seperti itu. Kemudian kita next ke cost push inflation. Nah, ini adalah biaya produksi. Oke. Kita gambarkan dulu. Di mana di sini kita menggambar kurva dengan variabel P dan Q. P itu untuk price, Q untuk quantity ya. Kemudian di sini jumlah penawarannya E1 simbolnya dengan permintaan D. Kuantitinya sekian, price-nya sekian, titik keseimbangannya disimbolkan dengan E1. Kemudian ada peningkatan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya mahal dan modal dari perusahaan ini tetap, maka mau tidak mau dia harus mengurangi jumlah produksi yang dikeluarkan. Sehingga S1-nya berkurang, bergeser ke kiri menjadi S2. Sehingga output produksinya itu berkurang, dan price-nya pasti akan tinggi karena produksinya cuma terbatas ya, cuma 10 lah, misal 10 yang tadinya 15 ya, bisa memproduksi 15 barang dalam satu hari, kemudian hanya tinggal 10 barang dalam satu hari dan permintaannya ini tetap, maka mau tidak mau harganya harus tinggi gitu, harganya harus naik untuk menyeimbangkan biaya produksinya. Oke, sampai di sini kita next ke perhitungan inflasi. Terdapat dua indeks harga yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi. Yang pertama, CPI, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Nah, Consumer Price Index ini adalah salah satu indeks harga yang mengukur sekelompok barang dan jasa di pasar. Nah, kalau misalnya kalian melihat video sebelumnya terkait dengan indeks harga, ini sudah saya jelaskan ya terkait indeks harga konsumen itu seperti apa, pengertiannya, poin-poin pentingnya, dan cara perhitungannya. Contoh dari CPI ini adalah harga makanan, pakaian, perumahan, jasa kesehatan, dan pendidikan. Ini yang diterapkan di negara Indonesia. Biasanya beda negara itu berbeda komponen yang diterapkan dalam menetapkan indeks harga konsumen, seperti itu. Yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP deflator. Nah, GNP deflator ini adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP real dikalikan dengan 100. Nah, kemudian setelah mengetahui pengertian dari CPI atau indeks harga konsumen atau Consumer Price Index bahasa kerennya, kita harus mengetahui nih rumus dulu, dan di sini ada contoh soalnya.
rumus IHK ya disingkatnya, itu adalah PN per P0 kali 100%. Untuk PN itu adalah harga sekarang atau harga yang ditanyakan. P0 itu adalah harga pada tahun dasar atau harga yang lebih kecil dibandingkan harga pada tahun yang ditanyakan gitu. Misalnya ada 2019 dan 2020. Yang pasti P0-nya adalah 2019 yang lebih rendah gitu dibanding dengan PN-nya. Contoh soal di mana harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2020 sebesar 20.000 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar sebesar 15.000 per unit. Maka, indeks harga konsumen pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut adalah seperti itu. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di indeks harga konsumen. Namun, catatannya untuk menghitung laju inflasi, kita harus mengetahui dulu nih IHK-nya berapa gitu, baru bisa kita hitung terkait dengan laju inflasinya. Nah, di sini ada rumusnya, sudah kita masukkan ya angka-angkanya juga. IHK sama dengan PN-nya adalah 20.000, sedangkan P0-nya adalah 15.000. Kemudian dikali dengan 100%, hasilnya adalah 133,33%. Jadi, pada tahun 2020 telah terjadi kenaikan IHK sebesar 33%. Dari harga dasar yaitu 133 dikurangi 100 sebagai tahun dasar, seperti itu. 100 ini adalah angka paten ya. Jadi kalau misalkan sudah diketahui nih IHK-nya 133, jadi harus dikurangi dulu 100 yang dijadikan sebagai tahun dasar gitu. Begitupun dengan angka-angka yang lainnya. Kemudian setelah mengetahui IHK-nya berapa, tadi 33%, kemudian kita hitung rumus laju inflasi. Rumusnya adalah IHKN min IHK0 per IHK0 dikali dengan 100%. IHKN indeks harga konsumen pada tahun N dan IHK0 indeks harga konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Ingat ya, kalau 0 itu pasti harga sebelumnya, tahun sebelumnya gitu, atau harga dasar. Nah, di sini ada contoh soal, jika IHK tahun 2020 sebesar 33, tadi hasilnya ya 33, dan IHK tahun 2019 sebesar 27, maka berapa laju inflasi pada tahun 2020? Hasilnya adalah 22,22%. Nah, ini bisa diklasifikasikan inflasi pada tahun ini itu tergolong dalam inflasi ringan, sedang, berat, ataupun hyper. Kalau 22,22% berarti tergolong inflasi sedang gitu. Kita next, kemudian ada rumus GNP deflator. GNP deflator ini rumusnya adalah GNP atau GDP nominal harga berlaku per GNP real harga konstan dikali dengan 100%. Kemudian di sini ada dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak inflasi yang pertama, nilai mata uang akan mengalami penurunan. Misalnya, ketika tahun lalu ya 2020, uang 20.000 itu bisa buat beli mie, telur, beras. Tapi untuk 2021 yang sekarang itu hanya cukup untuk beli beras. Mie dan telurnya itu tidak bisa dapat dibeli gitu, karena adanya penurunan nilai mata uang. Ini adalah dampak inflasi. Jadi nilai mata uang ini mengalami penyusutan gitu. Menurunkan minat menabung. Nah, ini lanjutan dari dampak yang sebelumnya gitu, nilai mata uang menjadi turun. Sehingga kesempatan untuk menabung itu semakin kecil karena harganya tuh semakin mahal. 20.000 hanya cukup buat beli beras. Nah, untuk buat beli telur, mie, beras, tiga-tiganya ini harus mengeluarkan lebih dari 20.000. Jadi yang seharusnya misalnya punya uang 30.000, yang seharusnya kita bisa beli 20.000 itu dapat mie, telur, beras, dan 10.000 bisa kita sisihkan untuk menabung. Tapi sekarang ini di tahun 2021 30.000 itu baru bisa buat beli tiga-tiganya itu, telur, mie, dan beras. Jadi kesempatan kita untuk menabung hangus gitu karena tidak ada uang yang disisihkan. Kemudian kekacauan ekonomi dan krisis keuangan. Ini bisa dilogika sendiri ya dampak inflasinya.
Kemudian cara mengatasi inflasi ini ada 3 kebijakan, kebijakan fiskal, moneter, dan lainnya. Yang pertama, kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Contoh, mengurangi pengeluaran pemerintah ini termasuk dengan cara mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Yang kedua, meningkatkan tarif pajak. Nah, setiap hal yang berhubungan dengan pajak ini termasuk ke dalam kebijakan fiskal. Yang ketiga, melakukan pinjaman. Pinjaman bisa ke bank atau ke lembaga lainnya. Yang kedua, kebijakan moneter, mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya, untuk kebijakan seperti ini itu ditetapkan oleh bank sentral atau dari Kementerian Keuangan gitu. Kemudian yang ketiga, kebijakan lainnya. Nah, kebijakan lainnya ini ada 2. Yang pertama, meningkatkan jumlah barang produksi. Nah, ini adalah solusi untuk mengatasi inflasi. Apabila penawaran atau stoknya itu banyak, berlebih, maka harganya juga tidak akan mahal karena dapat memenuhi permintaan gitu. Kemudian yang kedua, menetapkan harga maksimum. Nah, biasanya pemerintah ini menetapkan harga maksimum agar di tahun-tahun mendatang tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan inflasi. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.